Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat aura Suguhan melonjak dan bergegas keluar, tubuh Chang Yuhua juga mengeluarkan aura keabadian. Dan kedua sosok ini melintasi Kampan secepat guntur. Satu sosok berada di kiri dan satunya lagi di kanan. Mereka langsung menghadap Xiaoyan. Dan aura yang dipancarkan memicu suara seperti dentuman sonik. Xiaoyan yang berada di kehampaan tertegun melihat pemandangan ini. Dan tahanan roh segera bersembunyi di jubah lengan baju Xiaoyan. Adapun Ratu, dia selalu berada di belakang Xiaoyan. Dan dia tidak berniat membantu menghadapi serangan dari sisi kiri ataupun sisi kanan. Saat ini Xiaoyan tidak berani gegabah. Dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dalam hal ini, bahkan jika dia peduli dengan Chang Yuhua, dia tidak bisa begitu melindunginya sekarang. Pada saat ini Xiaoyan tidak menggunakan teknik penggabungan tubuh. Karena kekuatan dirinya yang sebenarnya telah mencapai keabadian Kaisar langkah keempat. Dengan tambahan kekuatan tubuh keabadian, tentu saja dia tidak akan menghindar sedikit pun. Tetapi berencana menggunakan kekuatannya untuk melakukan serangan langsung. Pada saat ini mata Indah Ratu bersinar, dan dia bahkan tersenyum melihat adegan ini. Sepertinya dia berpikir bahwa pertempuran semacam ini tidak akan menimbulkan gangguan. Dan dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Ratu percaya Xiaoyan bisa menyelesaikannya sendiri. Dan dengan bertarung, maka Xiaoyan bisa bertambah lebih kuat. Pada saat ini Suguhan dan Chang Yuhua melintasi langit. Keduanya mengulurkan telapak tangan mereka. Serangan itu seketika langsung menyelimuti Xiaoyan. Dan guntur seperti benang sutra datang dengan kecepatan yang sulit ditangkap oleh mata telanjang. Suguhan pun membentuk telapak tangan raksasa yang kental. Dan dengan berbagai kekuatan pembatasan, kedua serangan mereka sangat kuat dan gelombang fluktuasi muncul di Kampan tempat Xiaoyan berada. Seolah-olah Kampan di sini akan runtuh. Pada saat ini, kedua sosok itu memperbesar telapak tangannya dengan cepat dan menatap Xiaoyan dengan tatapannya yang membuat orang bergidik melihatnya. Jika kau berani melawanku, kau akan mati. Ucap Suguhan dan jiwa yang menguasai Chang Yuhua kesal dengan sikap arogan Xiaoyan. Saat ini keduanya mendekat dalam sekejap mata. Dan saat akan melakukan serangan, mereka bahkan mengunci Xiaoyan sehingga dia tidak punya jalan keluar. Pada saat berikutnya serangan keduanya semakin mendekat. Xiaoyan akhirnya bergerak. Terlihat api dan guntur meletus dari tubuhnya secara hampir bersamaan. Itu seperti gunung berapi yang tiba-tiba meletus. Menghadapi serangan keduanya, Xiaoyan masih menggunakan kekuatannya sendiri. Melihat adegan ini, Suguhan dan Chang Yuhua tersenyum dengan sinis. Menurut pandangan mereka, Xiaoyan tidak mungkin dapat menahan serangan mereka secara langsung. Pada saat berikutnya, Suguhan bahkan merasa telapak tangannya penuh dengan kekuatan yang statis. Dia berpikir bahwa begitu itu jatuh pada Xiaoyan, maka dia pasti akan membatasi sosoknya dan dengan kekuatan guntur tuannya, Xiaoyan bisa jatuh dalam satu gerakan. Sesaat setelah ledakan, terlihat dalam pantulan mata Indah Ratu tinju Xiaoyan meledak dengan api dan guntur yang saling terkait. Saat api dan guntur meledak, energi kekerasan yang dihasilkannya bahkan menenggelamkan tiga sosok itu. Kehampaan di sini sama sekali tidak stabil. Dan setelah pertempuran seperti itu, kehampaan mulai bergetar hebat. Tetapi pada saat ini, dengan lambaian jubah baju ratu, ruang yang tidak stabil tiba-tiba menjadi padat kembali. Dan ada tanda yang berkedip-kedip di antara alis Xiaoyan. Jika aku mengingatnya dengan benar, ini seharusnya milik si gila itu. Bagaimana jejak hantu kanak-kanakan itu bisa muncul di dahinya? Ucap Ratu Kuil Kuno sedikit mengangkat alisnya dan dia masih penasaran. Matanya yang indah masih terkunci pada sumber energi ledakan yang menyilaukan. Pada saat energi ledakan berangsur-angsur menghilang, terlihat tiga sosok yang muncul.
Sosok Xiaoyan tetap tidak bergerak dalam kehampaan. Adapun Su Guan dan Chang Yuhua, terlihat api abadi menyelimuti dan membakar vitalitas serta kekuatan keabadian mereka. Nyala api aneh ini membuat ekspresi keduanya berubah drastis. Meskipun kerusakan yang diakibatkannya tidak cepat, namun perasaan ini seperti diracuni yang pasti akan membuat orang panik. Kekuatan pembatasanmu tampaknya tidak lebih kuat dari ini, ucap Xiaoyan memandang Su Guan dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Adapun gunturmu, seharusnya tubuh ini tidak dapat menahannya, sehingga kekuatan yang dapat ditampilkannya sangatlah lemah. Kemudian dia menatap Chang Yuhua dengan mata yang merah. Saat ini tubuh fisik Chang Yuhua bernanah dan terluka parah. Jika hal ini terus berlanjut, maka dia akan mati. Meskipun aku mati, guntur ini masih mengenaliku sebagai masternya. Tubuh ini terlalu lemah untuk menanggung kekuatan guntur. Namun kau harus tahu bahwa guntur adalah sumber kekuatan. Meskipun tubuh fisikmu kuat, kau tidak akan mampu bersaing dengan guntur yang asli. Master guntur ini akan bertarung lagi denganmu, ucap Chang Yuhua berteriak keras di kehampaan. Itu mengartikan bahwa guntur yang baru saja muncul bukanlah guntur aslinya, tetapi bagian dari kekuatan guntur yang ditinggalkan guntur ekstrim di sini. Saat suara Chang Yuhua keluar, ada lebih banyak keretakan muncul pada patung batu di puncak gunung itu, seolah-olah sedang melakukan semacam ritual. Pada saat berikutnya, cahaya merah di patung batu keluar dari seluruh ruang dan kembali ke kehampaan lagi. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Aku pernah melihat dalam ilusi bahwa senior melawan musuh yang menginvasi Sensi, ucap Xiaoyan. Saat ini dia tetap menghormatinya. Dia tahu bahwa jiwa dalam patung batu bukan lagi jiwa murni penguasa guntur ekstrim. Dan kebencian karena kejatuhan tidak akan hilang seiring waktu. Semakin besar kebencian, maka itu akan semakin menumpuk seiring waktu berjalan. Sekarang jiwa penguasa guntur ekstrim telah lama kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini keinginan untuk bertahan hidup dan kebencian benar-benar besar. Dan pada dasarnya, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk berkomunikasi secara normal dengannya. Berikan tubuhmu pada tuanku, dan aku bisa memberitahumu, ucap Su Guan mencibir. Dan ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, matanya menjadi dingin. Xiaoyan tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan. Kemudian sayap Valkyrie muncul di belakangnya. Dan segera tubuhnya tiba-tiba melesat keluar. Dia memilih untuk menghindar. Karena jika dia menyerang lagi, maka Chang Yuhua akan musnah. Terlepas dari apakah Chang Yuhua benar-benar memiliki tujuan untuk membawa Xiaoyan ke sini karena ingin leluhurnya mengambil tubuhnya, setidaknya dia telah membawa Xiaoyan ke sini, sehingga Xiaoyan dapat menemukan jejak guntur ekstrim dengan lancar. Pada saat ini kulit Su Guan telah berubah, dan ada banyak kekuatan pembatasan di tubuhnya, tetapi sosoknya masih terlihat menyedihkan. Karena telapak tangan tadi tidak melukai Xiaoyan sama sekali. Hal ini membuat Su Guan mengerti bahwa orang di depannya memanglah sangat kuat. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, kekuatan-kekuatan di tubuhnya secara bertahap juga meningkat. Sehingga kekuatan jantung api dan inti guntur menjadi semakin kuat ditambah dengan kekuatan tubuh keabadiannya. Saat berikutnya telapak tangannya mendekat lagi. Su Guan juga merasakan ada sesuatu yang salah dan segera menggunakan semua pertahanan pembatasan untuk memblokirnya. Tetapi pada saat ini, cahaya biru tiba-tiba keluar dari jubah lengan baju Xiaoyan yang langsung menghilangkan penghalang di depan Su Guan. Bajingan! Suara teriakan Su Guan keluar seketika. Tetapi saat suara itu keluar, Xiaoyan telah dibungkus dengan kekuatan yang menakutkan dan dia bahkan mendesis dengan dingin. Suara tumpul bergema dan kekuatannya membombardir tubuh fisik Su Guan tanpa terkecuali. Yang terakhir segera ditembakkan ke belakang dan tertimbun ke dalam gunung hitam dengan pakaiannya yang robek dan tubuhnya terluka parah. Pada saat yang sama, Xiaoyan tidak lagi memperhatikan Su Guan. Karena sebagian besar kekuatan Su Guan bergantung pada pembatasan. Tentu saja Xiaoyan tidak khawatir. Karena dia memiliki tahanan roh yang hampir tidak mungkin untuk dikalahkan Su Guan. Pada saat ini Xiaoyan memilih bergerak menuju patung batu dengan kecepatan yang sangat cepat.
Dia ingin menghancurkan patung batu dari jiwa penguasa Guntur Ekstrim dengan penguasa Suan yang telah dilapisi nyala api. Pada saat ini penguasa Suan yang panas dan berkedip menembas ke arah patung batu secara langsung yang mengeluarkan suara bergema di kampaan. Namun pada saat penguasa Suan hendak mendekati patung batu itu, tiba-tiba kabut di puncak Gunung Hitam menghilang seketika untuk mengurangi serangannya. Dan seluruh tubuh patung batu tiba-tiba memancarkan busur guntur. Xiaoyan segera menarik kembali penguasa Suan dan tubuhnya menghilang. Kemudian inti Guntur Void dan Guntur Haotian tiba-tiba muncul. Saat berikutnya kekuatan guntur meraung dari tubuh Xiaoyan menuju kehampaan. Dan kemudian terdengar suara ledakan yang memekakan telinga bergema. Saat ini terlihat seberkas cahaya muncul di kehampaan. Dan seberkas cahaya itu dapat menghilangkan serangan dari dua inti Guntur Xiaoyan. Seberkas cahaya itu adalah sumber akumulasi guntur yang sebenarnya dan dia datang untuk melindungi tuannya. Saat Guntur Ekstrim muncul, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Karena ada fluktuasi yang kuat datang dari seberkas cahaya. Tetapi fluktuasi ini tidak cukup untuk menakuti Xiaoyan. Lagi pula, Guntur Ekstrim ini sudah tidak memiliki pemilik. Pada saat ini Guntur Ekstrim penuh amarah. Dan pada saat bertabrakan, ada seberkas cahaya besar yang tiba-tiba menghilang di depan Xiaoyan. Guntur Ekstrim ada di sini. Aku pasti akan mendapatkan tubuh ini. Meskipun kekuatan fisik orang ini kuat, tetapi tidak mungkin baginya dapat menahan kekuatan Guntur yang merupakan kekuatan asli langit dan bumi. Ucap Chang Yuhua sudut mulutnya terangkat memperlihatkan senyum sinis. Saat ini tubuh fisik Chang Yuhua masih dikendalikan oleh jiwa di dalam patung batu. Dia melihat penampilan Guntur dan Suguan yang tertanam di Gunung Hitam oleh pukulan Xiaoyan. Terlihat Suguan juga mengibaskan debu dari tubuhnya dengan wajah yang muram. Saat melihat Xiaoyan diselimuti Guntur Ekstrim, matanya tiba-tiba menjadi ketakutan. Guntur Tuan telah datang, dan orang ini pasti akan mati. Ucap Suguan. Pada saat ini pupil mata Xiaoyan menyusut dan di saat berikutnya, seberkas Guntur Ekstrim menembus tubuh Xiaoyan disertai dengan suara ledakan. Meskipun Xiaoyan memiliki tubuh keabadian, namun masih ada rasa sakit yang dia rasakan. Seberkas cahaya benar-benar menyelimuti sosok Xiaoyan. Tetapi itu hanya sesaat. Sebelum Xiaoyan bisa bereaksi, serangan Guntur muncul lagi entah dari mana dan terus memombardir Xiaoyan. Terlihat busur Guntur berkedip-kedip di tubuh Xiaoyan saat ini. Tetapi luka yang muncul di tubuhnya hampir semuanya sembuh dalam sekejap. Pada saat ini serangan Guntur menyerang sekali lagi. Tetapi kali ini, Xiaoyan sudah siap. Kekuatan ki dan darah yang lebih kuat meletus dari tubuh Xiaoyan. Ditambah dengan tubuh keabadian yang masih mengandung saripati dan darah jiwa. Tentu saja yang paling penting adalah karena Xiaoyan juga memiliki dua inti Guntur. Guntur Ekstrim itu memang menduduki peringkat kedua. Itu adalah peringkat yang diberikan dunia kepada mereka. 9 inti Guntur memiliki kemampuan yang berbeda. Dan sebenarnya tidak ada yang disebut peringkat. Karena kekuatan mereka seringkali memiliki hubungan yang kuat dengan tuannya. Pada saat ini Xiaoyan sama sekali tidak berniat menyerang Guntur Ekstrim. Tetapi memfokuskan seluruh matanya pada patung batu. Ketika Xiaoyan bergerak, telapak kakinya mengambil beberapa langkah berturut-turut. Dan jejak kaki yang besar tiba-tiba muncul di udara. 7 tapak dewa pembunuh. Hancurkan! Teriak Xiaoyan. Mungkin yang tidak diharapkan oleh jiwa yang ada di patung batu adalah bahwa di bawah serangan kilat Guntur Ekstrim, Xiaoyan masih bisa menyerang patung batu. Namun pada saat ini Chang Yuhua dan Suguan secara alami tidak akan membiarkan Xiaoyan berhasil. Dalam hal ini mereka berdua terbang bersama untuk bertarung. Dan jejak kaki besar di udara meraung satu demi satu. Pada saat ini Suguan menggunakan kekuatan statisnya yang agung dan menyerang bayangan besar di udara. Chang Yuhua yang dikendalikan oleh jiwa dari patung batu juga mencoba yang terbaik untuk menyerangnya. Namun saat keduanya bertarung melawan bayangan langkah kaki, sosok Xiaoyan sudah bergegas menuju patung batu dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada cara untuk menghentikan serangan Guntur. Tuan, apa yang terjadi? Mungkinkah Guntur Tuan tidak bisa mengguncang tubuh orang ini? Ucap Suguan kulitnya berubah dan wajah Chang Yuhua juga membeku. Saat ini Guntur Ekstrim tanpa pemilik. Meskipun dia menyerang Xiaoyan,
tetapi serangannya terlalu kasar dan sederhana. Hal itu tentu saja karena tidak ada yang mengendalikannya, dan dia tidak akan menggunakan kekuatan aslinya untuk menghadapi Xiaoyan. Guntur ekstrim tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kau tidak boleh menyakiti jiwa Tuan. Suguhan tanpa sadar mengabaikan jejak kaki raksasa di depannya, dan kekuatannya langsung membuat Suguhan terbang mundur ke belakang menyemburkan seteguk darah. Saat ini sulit untuk melihat apakah Suguhan setia, atau karena dia tahu jika jiwa tuannya dihancurkan oleh Xiaoyan, maka dia juga akan kehilangan harapan hidup. Pada saat ini Suguhan dengan panik bergegas menuju Xiaoyan. Saat berikutnya seberkas cahaya meledak ke arah Xiaoyan dan menghilang dalam sekejap mata. Terlihat Xiaoyan sepertinya tidak mengalami luka apapun, tetapi sebenarnya dia sangat lelah. Setiap serangan dengan cepat menghabiskan ki dan darahnya serta kekuatan keabadian dalam tubuhnya. Saat ini Xiaoyan terlihat di antara patung batu, dan tidak bijaksana jika energinya terus-menerus dikonsumsi untuk menahan serangan guntur ekstrim. Pada saat ini ekspresi Xiaoyan datar melihat Suguhan bergegas ke arahnya. Dan Suguhan terbungkus dengan kekuatan pembatasan dan pasti akan berusaha menghentikannya. "Jangan sentuh tuanku!" teriak Suguhan. Xiaoyan langsung melepaskan pukulan menghadapi Suguhan. Itu jelas merupakan pukulan biasa. Tetapi pada saat pukulan itu dilepaskan, seketika lautan api dan guntur meletus yang bertabrakan dengannya. Suguhan bahkan tidak punya waktu untuk menstabilkan sosoknya untuk memblokirnya. Pada saat ini Suguhan masih menganggap patung batu itu sebagai tuannya dan berusaha keras melindungi patung batu itu dengan segala cara. Mata Xiaoyan sedikit tertuju pada karakter Suguhan yang sangat gigih. Dia pernah mengikuti penguasa guntur ekstrim, bahkan jika tubuhnya telah mati dan hanya jiwa yang tersisa. Namun Suguhan tetap melindunginya selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dia juga telah terobsesi dengan seni pembatasan ini, seperti Lang Tian yang terus terobsesi dengan pemurnian obat. "Hei, dia bukan lagi tuan yang kau kenal. Kau memiliki kemampuan. Jika kau ingin berbalik, aku dapat membiarkan tahanan roh menunjukkan dan mengajari satu atau dua hal kepadamu. Setelah itu, kita bisa berjuang bersama," ucap Xiaoyan melihat ke arah tubuh Suguhan lagi. Pada saat ini Suguhan mengeluarkan seteguk besar darah yang menyembur keluar dari tubuhnya. Selama ini dia mengandalkan batasan untuk menahan serangan energi dari luar. Meskipun Xiaoyan tidak tahu banyak tentang teknik pembatasan, namun jika Suguhan dapat menemukan cara untuk menerobos, maka pencapaiannya dalam teknik pembatasan dapat mencapai langit dalam satu langkah. Xiaoyan mengatakannya menggunakan kekuatan jiwanya, dan Suguhan dapat dengan jelas mendengar apa yang dia katakan, sehingga tubuhnya terkejut. "Sampah Suguhan, apa yang kau lakukan? Cepat blokir serangannya!" teriak Chang Yuhua. Pada saat yang sama kutukan bernada rendah Chang Yuhua semakin terdengar, dan dia menatap Suguhan dengan mata yang penuh kebencian. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Suguhan, dan kemudian dia berhenti sesaat. "Benar saja, kau bukan lagi tuanku. Karena sejak aku mengikuti tuan muda, dia tidak pernah menghinaku," ucap Suguhan. Wajah Chang Yuhua pucat mendengarnya, dan bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa tuannya telah mati. Namun dia hanya berpikir tentang cinta dan balas budi, sehingga dia tidak ingin mempercayai fakta ini. Dan itu juga untuk membalas kebaikannya dan melindunginya selama 10.000 tahun lagi. "Aku sudah terbiasa denganmu yang tidak mau menyelamatkanku," ucap suara Chang Yuhua melembut. Dan tubuh Suguhan dikejutkan lagi oleh permohonan yang tiba-tiba itu. Namun pada saat ini, sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan patung batu. Kemudian menyerang dan menabrak patung batu itu tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, patung batu itu telah benar-benar hancur total. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.